makan guys. Mari makan. Aku Denpo, suka Denpo. Halo guys, kembali lagi di Denpo Channel. Sekarang kita ada bintang tamu nih, Po. Iya. Tapi bintang tamunya istilahnya bukan baru lah, udah sering juga. Baru sekali sih. Baru sekali deh. Itu yang di Haji Wisnu baru sekali. Bukan yang dari Bukan. Mister beda orang. Oh, beda orang. Oh. Ini kedua kali berarti ya? Iya, kedua kalinya. Kedua kali kita bersama dengan Siapa namanya? Devina. Devina Blackpink. Kan. Tapi Oke, kemarin kan nggak ada gua, Po. Ini ada gua. Jadi Iya. kita kumpul bertiga. Ini pertama kali ketemu nih ya. Jadi Dendi nggak mau syuting kalau nggak ada Devina hari ini. Oh gitu. Iya, harus ketemu Cici deh. Makasih. Guys, kita lagi ada di Jinbe Ramen. Iya, Jinbe Ramen Ini adalah konten ramen kita yang pertama. yang pertama. Iya. Karena dari kemarin-kemarin sulit mendapatkan izin, Po. Betul. Oleh karena itu emang Jinbe Ramen yang paling baik ya. Iya. Tempat ramen terbaik bosnya cuma di sini. Gitu. Dia mana bosnya? Dan bosnya satu kompleks sama gue. Oh iya. Iya, Citra satu. Makanya ini pokoknya makan ramen harus di sini sekarang. Iya. Wis. Nah guys, kita udah pesan ya. Ya, tempatnya itu di Taman Palem, bukan? Ya, tempatnya di Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat. Patokannya di depan Green Sedayu Mall ya. Iya. Mall Green Sedayu, dan kita udah pesan masing-masing. Iya. Gua pesannya yang Tantan Men itu harganya 45.000 ya. Ya cukup murah lah di antara ramen-ramen yang lain. Di sini kayak paling murah, Pak. Iya, dagingnya? Dagingnya gua pilih daging sapi. Oh, Sama ada kalau babi, mama bilang nggak boleh ya. terus ada tambahan onsen tamago juga. Konsen Iya, tamago. onsen tamago. Jadi kayak telur setengah matang gitu lah. Oh iya, biar lebih creamy ya. Iya, biar lebih creamy. Kalau Devina? Yang punya gue itu yang soyu ramen. Soyu ramen. Terus Harganya? harganya itu 43.000. 43.000. Harganya 43.000. Soyu. Oke. Ini berarti soyu ini adalah lu banget nih. Iya. Soyu. Sorry. Soyu. Nah, gue yang pesen ini ramennya di sini ada yang kering juga. Iya. Abura ramen. Abura ramen harganya 38.000 dengan onsen tamagonya jadi lebih creamy juga ya, telur setengah matang. Ditambahin onsen tamago dia jadi 12.000. 12.000 tambahan. Plus 12.000. Plus 12.000. Oke, kalau ramen ini cepet kelar, Iya, langsung jadi makan ya. kita coba makan aja terus. Eksekusi. Oh ya, gue ingat kalau Naruto mau makan itu pasti nyebut onegaisi mas. Oh iya. Ya, iya kan? Suka Naruto nggak? Enggak. Oh enggak. Oke, jadi di sini dagingnya ada yang halal, Iya. non halal ya. Nah, gue bahas sedikit dari tekstur ramen aku. Dia sedikit tekstur mie-nya agak besar, Po ya. Hampir sama kayak udon malah. Kayak udon ya. Iya. Karena gue pernah makan di Udon biasanya lebih tebal lagi. iya lebih tebal lagi, tapi ini hampir menyerupa. Makan guys. Mari makan. Rasanya karena kaldu jadi sedikit asin ya. Dikit asin ya. Asin. Tapi gurih ya. Ya gurih Gurih. sih. Nah, ini yang gue bilang tadi. Dia mie-nya ramennya itu sedikit tebal kok. Lebih tebal ya. Di tempat makan itu ramen itu nggak semuanya sama ya. Tekstur ramennya kadang bisa beda-beda. Kalau yang punya gue sih sama sih, rasanya gurih gitu karena soyu kuahnya. Terus tekstur ramennya juga ya kenyal gitu sih. Kenyal ya. Gue cobain dagingnya. Nah, tekstur dagingnya itu kalau yang sapi hancur kok ya. Halus dia, Cincang ya. cincang. Jadi kalau kalian pesan yang Nggak slice gitu. ayam dan pork, dia itu bentuknya slice. Kalau yang sapi dia akan cincang kayak makan Ya, mie ayam gitu loh. Ini yang
babinya, Pokoknya. slice-nya. Enak sih rasanya. Nah kalau yang aburannya gue makan ini kan dia nggak ada kuah ya. Tapi dia itu kayak kita makan fettuccine tau gak sih? Karena dia pakai telur loh, creamy-nya itu. Jadi lebih mantep sih. Gua kira tadi Dan tamagonya itu bentuk kayak bulat terus dipotong bagi 2. iya, dan ini ternyata lebih Ternyata enggak. setengah mateng. Dan dia itu jadi kayak semacam asinnya ini loh, asin alami gitu loh, asin dari telurnya itu loh. Nah di sini juga kalau kita lihat desain tempatnya ya, kita bisa lihat di sini ownernya sangat suka anime. Di One sini Piece. kita bisa lihat One Piece yang favorit ini. Kalau Devina, anime itu favorit lu ada nggak? Yang suka lu tonton waktu kecil, mungkin Doraemon, Ya banyak sih waktu kecil mah. yang paling Sailor Moon, ya? Captain Sakura. Upin Ipin bukan? Bukan. Itu bukan anime. Tadi kita udah cobain ramennya, Ya, cukup kenyang juga ternyata ya. seporsi Banyak kenyang. porsinya. Iya, Porsi banyak banyak. porsinya. Dan ternyata Jinbe Ramen ini punya cabang juga selain di Taman Palem. Iya. Dia Ada di Kelapa Gading. Kelapa Gading, Pangeran Jayakarta, Iya, daerah sama Mangga di- Besar, di Hoop Life, Iya. Hoop Life di dekat Mall Taman Anggrek ya. Iya. Jadi itu tempat-tempat nongkrong tuh berarti ya pas Iya, banget iya. ya, daerah Kelapa Gading, Mangga Besar, di Grogol tuh. Jadi kalian bisa cek IG-nya juga di Jinbe, kalian bisa makan di situ. Nah sekarang kita akan coba set dish ya. Iya, side dish. Itu ada 3 menu ya kita pesan tadi. Ada gyozanya. Gyoza, Iya, yaki gyoza itu yang pork, terus sama yang karage dan ada sate, dan ada sate. yakitori ya. Yakitori. Iya, Ini yakitori. kalau dilihat sekilas mirip taichan ya kok. Tapi lebih gede ini. Iya, yang lebih gede. Sambalnya ya kan. Taichan versi Jepang ya. Nah dari karage ini harganya 30.000. Nah kalau gyoza ini dia sebenarnya ada paket 3 piece sama ramen gitu loh. Jadi dia bisa lebih murah, dapat ocha, bisa 20.000 dapat 3 piece dan juga dapat ST ocha. Nah tapi harga aslinya bisa 30.000 kalau nanti. Iya, iya. Nah kalau yang 35.000. 35.000. Nah kalau yang yakitori harganya per tusuk 8.000. Ini daging ayam. Dan kalau yang daging pork butabara namanya itu 12.000. 12.000. Gue baru ngeh ternyata kalau pork namanya butabara kalau di Jepang. Jadi Iya. abis makan buta. Abis makan buta. Kayak nama kota itu Batubara. Oh iya. Kayak marga juga. Oke, kita coba karage ya. Ya, Karage dulu ya. Karage. Makan. Ayo guys, karagenya cukup besar. Enak ya? Dia asin, kulitnya crispy. Nggak kalah sama karage di tempat lain. Iya. Tapi kulitnya sedikit berbeda. Gimana kulitnya? Ini dia agak lebih tipis. Agak lebih tipis ya, Iya. dagingnya tebal gitu. Dagingnya tebal, jadi lebih tebal di dagingnya bu. Kadang-kadang ada yang tepungnya tebal banget gitu kan. Nah itu Dagingnya dikit. jadi kurang berasa dagingnya. Gimana menurut lu, Dit? Ya enak. Kan dagingnya juga empuk. Empuk ya? Nggak keras. Nggak keras. Berarti gorengnya pas. Gorengnya pas. Mungkin dia memperhatikan estetika jadi pas gitu semuanya. Karena kan MUA kan harus memperhatikan semuanya pas gitu kan. Jadi di luarnya garing, dalamnya empuk tender gitu dagingnya. Ini kayaknya blush on-nya ditebelin di sini. Iya. Terus ada Ini MUA-nya makeup ayam ya. Oke, sekarang sate ya. sate. Nah, ini yakitori dan butabara ini Iya. sambelnya kayak sambal taichan ya. Sambelnya nggak tahu rasanya kalau sekilas dilihat. Mirip. Ya. Iya, mirip. Mirip. Oke, kita coba yakitori. Iya. Takutnya ambil babi. Yakitorinya Ini yakitori guys. Makan guys. guys. Cobain nama sambal ya. Pedas kan? Sama banget kayak taichan ya. Cuman ada daun bawang kok. Oh iya, ini di dagingnya ya. Di dagingnya ini ditusukin daun bawang jadi lebih gurih dan ada
krenyes ala daun bawangnya itu yang bikin enak sih. Dan dibakarnya juga ini ya pas lah, nggak terlalu bener. gosong. Terus dagingnya juga nggak yang sampai kering banget Iya, gitu, benar. jadi masih enak. Well done ya. Well done. Oke, kita akan coba Butabara yang kali ini Dendi, mohon maaf nggak bisa. Coba gua Gantiin aja ya. Dendi komentator kayak komentator. kayak mau nonton bola gitu. Oke, Ya, sambal. mereka mulai memasukkan satenya ke dalam sambal, Bung. Dan mulai Devina Kita coba ya. sate dimasukkan ke dalam mulut dan mereka mengunyah. Ini enak banget, Dan harus coba Enak Dan. sih. Bener. Sialan. Bener. Ini kalau apa sih namanya gue Ini lupa. kenikmatan. Kenikmatan dunia. Jadi itu kalau buat orang yang suka makan daging pork pasti ngerti. Dia ada beberapa jenis cara masak, kayak ada shoba, ada apa yang kayak babat gitu. Nah ini kayak agak kayak babat gitu loh, kayak gurih gitu loh. Gurih Dia kayak, karena kayak lemaknya gitu loh. Ya, karena dia bagiannya ini yang daging ada santannya. Iya, iya. Jadi ada bagian yang lemak-lemaknya juga. Dan ini enak sih benar. Kalau ragi udah pernah makan? Ragi. Ragi tuh. Sate ragi. Belum. Itu khas Manado. Babi juga. Cuma lebih Belum. gitu. Oh, yang itu yang lu coba yang itu. Cuma gue lihat mereka makan. Kebablasan. Setiap kali makan siang Iya. aku lihat mereka makan itu. Terus dagingnya juga empuk gitu, nggak keras, Nggak nggak keras. alot. Dilihat dari enak. sini juga empuk sih. Menarik ya. Iya. Kalau lu mau, Devina mau suapin lo, Dit. Jangan, nggak boleh. Nextnya adalah gyoza dan kalian harus hati-hati, ini non halal. Iya, di sini gyozanya non halal. Ya, ini non halal. Di sini biasa karena kecap asin. Nah, bentuk gyoza sih cantik sih ya. Iya. Kayak rapi kayak apa? Dibilang dumpling sama nggak sih? Dumpling iya sama. Iya. Dumpling. Ini juga dumpling. Ini versi Jepangnya. Versi Jepangnya ya. Oke. Oke, kita coba guys. Ini lipatannya kayak lipatan di perut gue ya. Udah agak bergelambir ini. Oke, kita pakai kecap asin, guys. Yuk makan. Mereka makan. Lo mau nyoba guys? Poin buat nyoba. Apa rasanya? Dia manis asin terus asin khas bawang itu kuat banget. Ada manisnya. Ada. Dia tuh Ada ada, manisnya. ada ini ya, ada jahenya juga. Dia. Dari babinya. Iya, ada jahe juga. Jahe juga kuat. Dan kulitnya ini juga ini ya, gurih ya. Kulitnya gurih, dia kayak agak sedikit digrill gitu kulitnya loh. Iya. Dan potongan dagingnya juga cukup banyak di dalam. Lebih banyak dagingnya. Dan emang ini apa yang khasnya itu ada jahenya juga. Iya. Jahenya kayak ada sedikit pedas jahe gitu loh. Tapi gue pernah makan Gyoza. daging sebelumnya yang gyoza ayam. Gue nggak ngerasain ada jahenya sih, Bu. Oh, mungkin lo gak nyadar kali. Tapi kayak dia rasa-rasanya itu rasa-rasa kucai gitu. Kucai ya. Iya, kucai. Halo guys, ketemu lagi di Denpo Channel. Kita sudah bersama dengan owner dari Jinbe Ramen dengan siapa? Kodani. Jinbe ini buka dari kapan? Dari tahun berapa? Kalau yang cabang ini, kalau yang cabang sini dari Agustus tahun lalu, benar-benar pas 2020. PSBB. 2020 ya? Iya, pas PSBB kita buka. Kalau yang pusatnya? Kalau pusatnya udah lumayan lama, cuma kita nggak tahu pasnya. Dia pertama buka Pengen Jakarta aja, total ada 4 cabang nih. Pertama Pengen Jakarta, itu yang paling lama, yang paling baru. Ntar yang paling baru di Haplaf itu 2 minggu. Terus sebelum ini ada Kelapa Gading, nah itu yang terakhir kita Kelapa Gading. Baru ke sini, baru yang ini ketiga aja total. Dan ini cabang yang ketiga. Dan kalau yang di cabang lain itu tempat konsepnya tuh kayak gini juga. Mirip ya. Mirip. Jadi dia bukan benar-benar restoran yang mewah gitu, dia kayak kedai lah. Gitu. Kayak kedai ya. Iya. Kedai. Jadi Tapi gimana? di dalam mau enggak? Yang Haplef dalam gedung Haplef, yang Di dalam. lain di ruko sama. Di ruko. Nah, di sini menu andalannya apa sih dari Jinbe? Sebenarnya andalannya dia ada 2. Yang satu yang kuah, itu non kuah. Yang kuah itu soyu ramen, yang non kuahnya dia aburasoba. Birasoba. Nah, itu andalannya. Dan
Apa dia membedakan ramen di sini dengan ramen di luar? Sebenarnya ide awalnya kan dia mau bikin ramen yang lebih murah sesuai budget. Kan sebelum ini ramen lumayan mahal hitungannya kan di Indonesia. Karena di mall juga. Iya, kalau di mall tuh rata-rata kita kalau makan tuh 50.000 ke atas, atau ppn. Sebenarnya target itu mau bikin ramen yang lebih murah gitu. Terjangkau. Lebih terjangkau, tapi kualitasnya kalau bisa jangan beda jauh gitu. Sebenarnya konsep pertamanya itu. Ya, Dia tujuan dia ke Jepang sebenarnya belajar kayak gitu. Jadi jangan sampai sekalian nilep uang sekolah demi makan ramen ya. Emang nggak agak mahal ya makan di sini lah. Di sini. Jadi kalau di sini selain harga, tekstur mie atau bumbu ada sedikit perbedaan. Kalau tekstur nih kita sampai sekarang masih langsung dari tangan nggak mesin. Buatan tangan Buatan tangan sendiri. kan kalau yang udah gede biasa kita pakai mesin mie spesial gitu kan. Kalau kita sampai sekarang masih buatan tangan. Buatan tangan. Ini masih manual kita bikin. Buatan tangannya Luffy. Gitu. Berarti mungkin Iya, jadi kita benar masih tradisional style lah itu. iya, jadi kelihatan dari tempatnya ini memang desainnya ada one piece ya, ala one piece keren. Dan juga ini kan PPKM ini agak susah nih ya untuk Iya. makan di tempat dan biasanya kita tahu bakmi, ramen itu kalau dibungkus kenikmatannya kayak berkurang kalau makan langsung. Sebenarnya jujurnya gitu. Strateginya apa kalau dari ramen ada delivery nggak sih? Waktu itu kita ada delivery untuk yang daerah dekat satu. Terus kedua kita ada jual frozen. Frozen. Style frozen itu kayak Indomie lah kita istilahnya. Semuanya serba frozen tapi ada bumbu-bumbunya lengkap. Dia benar-benar kayak Indomie, tinggal air panas di kuahnya sama rebusnya jadi gitu. Stylenya sama. Terus daging kita kan kalau kita ada pre-made yang setengah matang, jadi sampai di rumah tuh kayak tinggal kita panasin udah jadi. Jadi benar simpel sih. Simple ya dan nggak perlu rumit-rumit kayak harus berapa lama panas. Enggak. Kayak kita Indomie aja. Saya bikin Indomie. Kan kalau pengen makan ramen di rumah kan takut kena virus gitu kan, Iya. takut kena virus. Kalian terus Nggak bisa makan di tempat kita dulu 2 kali PPKM. nggak bisa makan di tempat ya. Nggak bisa 2 kali, harus dari beli sebulan 2 bulan total. Dan ini kan dagingnya kan ada yang halal dan non halal. Iya. Lebih banyak peminatnya yang masih yang mana? Saat ini masih non halal sih. Non halal ya. Non halal. Pernah ada kejadian nggak sengaja dimakan? Kalau Ada orang muslim nggak sengaja Nah. makan? ada, karena kita kan gyozanya kita sih yang paling sering jadi masalah. Oh ya, gyoza sering jadi masalah ya. Karena gyoza kita kan campuran ayam sama babi. Ya. Nah kalau muslim itu kadang dia nggak mau baca, kita udah tulis nih ayam dan babi, tapi dia nggak dikira ayam, dia pesan terus dimakan. Nah itu banyak kan sering kejadian gitu tuh gyoza paling sering. Tapi di sini gyozanya tadi menunya pork semua ya. Gyoza ayam dan pork. Ayam dan Campuran, pork. mix. Oh dicampur ya? Iya, Oh dicampur. isinya campur. Oh dicampur. Iya, gitu. Mungkin ada pesan buat pengunjung ramen di Jinbe Ramen yang udah pernah datang atau yang belum datang, ajakan mungkin buat makan di sini. Paling ya sebenarnya kita yang pasti kita punya tuh halal gitu. Kita bahkan sampai pancinya sebenarnya kita udah bedain babi dan ayam, jadi nggak perlu takut gimana gitu. Nggak perlu takut Iya, ya. kita bedain bahkan pangangannya kita udah pesan ayam sama babi gitu. Jadi kita benar-benar nggak sentuh sih sebenarnya. Ya buat kalian jangan takut Iya, jadi mungkin sebenarnya makan halal gitu. halal-halal di sini ada. Iya. Oke, thank you buat Kak Kodani yang udah menyambut kita di Jinbe Ramen. Semoga bisnisnya tetap bertahan, sukses terus, bisa makin banyak cabang. Dan sepertinya memang tidak ada ramen yang paling enak sih di daerah sini kecuali Jinbe Ramen. Jinbe Ramen memang paling lezat. Kita nyanyi sama-sama ya. Aku Denpo, suka Denpo. Thank you guys. Ya guys, itu dia kita tadi udah cobain ramennya, terus side dish juga. Sepertinya kalau gua ngelihat ekspresi dari Devi ini dia sedikit kekenyangan, Bu. Iya. Banyak soalnya ini ya. Lambungnya banyak. beda sama kita, lambungnya Benar. dulu. Kita kan lambungnya lambung sampah. Apa aja masuk ya. Emang kalau bawa cewek cantik itu beda. Beda ya. Makannya itu Lebih elegan. Iya. Terus ngunyahnya juga pelan. Lama ya, pelan. Kalau kita nungguinnya begitu, lama. begitu tank makan langsung langsung habis. tapi Apa? depan kamera. Iya, depan kamera. Belakang kamera kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Makannya kayak panda ya. Oh. Gimana deh rasanya Jinbe Ramen ya? Rasanya overall enak sih. Oke, ini gue ingetin sebelum lebih panjang, ini ownernya akan nonton ya. Iya. Oke, Langsung oke. ngasih tekanan. Iya. Langsung ngasih tekanan. Iya, overall enak sih. Enak ya? Yang gue paling suka itu yang yakitorinya. Yakitori. Oh, ramennya gimana? Ramennya yang gue makan sih oke, enak. Enak ya? Mm-mm. Dan lu
bakal pengen makan di sini lagi ya? Iya. Oke, karena harganya juga termasuk murah Iya, ya. terjangkau ya? Terjangkau banget. Kadang-kadang gini juga, kadang-kadang kan kita pengen makan ramen tapi males masuk mall, ribet parkir apalagi sekarang pakai cekan-ceken ya. Iya, apa ribet banget. Nah, enak banget ya Labura karena creamy banget begitu pakai telur setengah matang tadi ya. Jadi oke, ramennya oke, dan juga gue sebenarnya udah coba juga yang lain kuahnya juga enak banget, yang tantan men soyu sangat seasoning dan juga side dish-nya juga mantep-mantep. Iya. Apalagi sate yang paling mantep sih, si yakitori dan butabaranya sih. Iya. Kalau lu? Kalau gua dari segi kuah mungkin bagi gua agak sedikit asin gua ya. Tapi tetap gurih, enak, dan dia kental banget. Terus Cap gua enak setuju. ya, kentalnya kayak cap enak. Iya, susu. Terus creamy dari dari telurnya tadi itu berasa banget. Ya enak lah. Enak ya. Enak. Oke, kita kasih skor berarti ya. Ya. Terus enggak ditambah. Gue makannya di sebelah Devina, jadi kayak jadi nambah dia rasanya. Nambah ini ya. Makanya tadi gue agak sedikit tersedak kan karena Grogi ya. tenggorokan gue sama kerongkongan gue ya jadi kayak kembang. Karena dia. kalau makan di sebelah cewek cantik tuh lebih nikmat. Iya. Kayak, ini kayak makanan dari heaven ini. Ini makanan dari heaven nih. Karena kenapa? Makannya di samping malaikat. Di samping angel ya. Malaikat menyambut jamal. Oke, kita kasih skor seperti biasa. Kalau gue kasih skor 80. Tapi karena ada Devina jadi 87. Jauh kali. Apa nilainya dia? Lumayan ya nambahnya. Jadi ibarat kata uang dolar dipegang Devina naik kursnya. Karena yang megangnya cewek cantik ya. Oke, kalau gue akan kasih nilai 90 menurut gue. Karena ramen oke, side dish oke, harga terjangkau. Harga juga sangat terjangkau. Mantap sih. Oke, kalau dari gue kasih nilai 8. 8. 8 pernah banget dari 100 ngasih 100. 80. Oh, 80 berarti. 80. 8 tuh per 10 maksudnya. 80. Thank you yang udah nonton dan lupa hari ini kita kaosnya Suicide Squad dari Forever Zone semua ya. Dari Forever Zone semua. Ini kaosnya nih oke banget nih. Ya. Enak banget dipakainya. Enak banget dipakai, apalagi dipakai nama Devina. Enak banget itu. Seperti biasa jangan lupa kalian komen, like dan subscribe, di-share juga ke teman-teman kalian. Betul. Agar kita survive dari PPKM. Dan kita bisa menuju masa depan yang lebih baik. Aku Denpo, suka Denpo. Dadah guys. Bye. Ada info penting nih buat kalian para pecinta film-film superhero. Kita punya kaos bertemakan superhero. Kalian bisa order di @foreverzone